Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqadai hawajina wa likulliyatin salihah ma'ana wa ina thumma ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya wa salihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa mu'allimina fid din wa dal huquqa alaina wa jami'al ثم إلى حضرة النبي الله نوح عليه السلام ورسله وأفراه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, yang tidak pernah sedetik pun menghentikan nikmatnya kepada kita. Maka selayaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, memuji Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada semua umat manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menyambung yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu, bahwa Nabi Nuh pernah diutus oleh Allah untuk menyerukan kepada umatnya yang saat itu sudah mulai bergelimang dosa. Jadi mulai zamannya Nabi Adam ke putranya, ada Qabil, ada Habil, itu sudah ada perbedaan kubu, ada perbedaan cara berpikir. Kalau Qabil itu lebih cenderung menuruti hawa nafsunya, lebih cenderung mengikuti setan. Kemudian kalau Habil dilanjutkan Nabi putra Nabi Adam yang terakhir. Jadi Nabi Adam itu 40 kali Siti Hawa itu hamil, ya selalu kembar, hanya yang terakhir saja itu tidak ada kembarannya, Nabi Sis. Terus kemudian Nabi Sis ini melahirkan putra Nabi Idris, turunan yang ketiga kalau nggak salah itu Nabi Idris, sampai kepada Nabi Nuh. Sedangkan Qabil ini punya turunan sampai kepada Raja Darmasil, raja yang pertama kali melembagakan, membuat sebuah bangunan yang dimana di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan minum-minuman keras, berjudi dan berbuat zina. Kalau zinanya itu sudah mulai ada zaman Nabi Sis, itu sudah ada perbuatan zina, itu sudah biasa. Jadi mereka itu punya kebiasaan kalau dalam satu tahun ada hari raya, mereka ramai-ramai membunyikan alat musik, seruling atau semacamnya, itu sudah ada pada zamannya Nabi Sis. Jadi alat musik tiup itu sudah ada zamannya Nabi Sis. Kemudian rebana, genderang itu sudah ada. Pada dasarnya alat musik itu kenapa kok diharamkan oleh Rasulullah? Karena alat musik itu bisa membuat kita lalai kepada Allah. Jadi sepanjang alat musik itu bisa membuat lalai, maka alat musik itu hukumnya haram. Seperti gitar dan seruling, itu dua alat ini bisa dipetik, bisa dibunyikan tanpa membutuhkan alat musik ritmis yang lain, sehingga gitar dengan seruling itu bisa merdu tanpa membutuhkan bantuan alat yang lain. Cuma kalau rebana itu kan tidak bisa terdengar merdu kalau tidak ada bantuan alat musik yang lain. Lalu yang membuat ilatnya gitar dengan seruling itu haram, karena dengan alunan nada gitar, alunan nada seruling tanpa adanya bantuan alat musik yang lain itu sudah bisa membuai orang.
kita bisa terbuai dengan kenikmatan alunan musik gitar, kita bisa terbuai dengan alunan musik seruling. Itu yang bisa membuat kita lalai, sehingga ini menjadi ilat, menjadi sebab mengapa alat musik itu diharamkan. Zamannya Nabi Sis ini sudah ada alat musik itu. Kemudian sampai pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya, Raja Darmasil sudah membuat sebuah bangunan memang untuk ramai-ramai mereka melakukan perbuatan maksiat. Kemudian pada hari raya, ya, pada hari raya saat itu mereka akan menyembah kepada patung-patung yang ada. Jadi zamannya Raja Darmasil itu ada 5 patung besar, ya. Kemudian di sampingnya itu banyak patung-patung kecil. Setelah mereka menyembah, mereka kemudian keluar untuk merayakan hari raya. Di situ mereka bersenang-senang, mereka berbuat maksiat, minum khamr dan sebagainya, menyalakan api di sekitar patung. Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Nuh agar menyerukan kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi kalau yang berbuat maksiat itu masih 1-2 orang, Allah masih belum mengutus Rasulnya. Begitu yang berbuat maksiat itu lebih dari separuh penghuni bumi, maka Allah akan mengutus Rasulnya. Itu yang terjadi kepada Nabi Nuh saat itu. Jadi Nabi Nuh diutus untuk menyerukan, mengajak kepada umat manusia agar kembali menyembah Allah, tidak menyembah kepada berhala. Kemudian karena Nabi Nuh merasa tidak mampu, padahal Allah sudah memberi Nabi Nuh pakaian perang, kemudian pakaian mujahid, kemudian Nabi Nuh itu sudah diberi serban pertolongan dari Allah. Pada saat menghadapi masyarakat yang begitu banyak, Nabi Nuh merasa tidak mampu untuk menghadapi mereka. Begitu banyaknya mereka, kemudian saking banyaknya mereka itu kayaknya seruan Nabi Nuh nggak mampu mencapai lubuk hati mereka. Nabi Nuh punya satu permintaan kepada Allah saat itu. Ada satu permintaan yang diminta oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh minta cahaya kenabian Rasulullah SAW dipinjam. Rasulullah memang belum diciptakan, tapi Nabi Nuh sudah tahu bahwa cahaya kenabian Rasulullah itu yang menjadi sebab dunia ini ada, dan insya Allah kekuatan mukjizat cahaya kenabian Rasulullah SAW itu bisa mengalahkan segalanya, kemungkaran yang ada saat itu. Akhirnya Allah menganugerahkan cahaya kenabian Rasulullah kepada Nabi Nuh. Pada saat mereka sedang rame-ramenya bergembira menyelenggarakan hari raya dengan berbuat maksiat, minum-minum khamr dan berjudi, saat itu Nabi Nuh langsung berteriak, menyerukan kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah, jauhilah berhala. Dengan satu kali seruan itu, tapi dengan kekuatan yang luar biasa, semua yang mendengar seruan Nabi Nuh saat itu, begitu banyaknya mereka, walaupun dengan bunyi-bunyian yang memekakkan telinga, ternyata mereka semua mampu ditembus pendengarannya oleh seruan Nabi Nuh ini, sampai Raja Darmasil pun terkapar pingsan, ya, sampai terkapar pingsan. Pada saat Raja Darmasil siuman, Raja Darmasil langsung bertanya, ada apa tadi? Suara apa tadi? Kok bisa membuat kita sampai begitu kaget, sampai bisa memekakkan telinga, sampai saya pingsan. Kemudian orang-orang di sekitar Raja Darmasil tahu sumber suara itu dari Nabi Nuh. Mereka berkata, itu suaranya Nuh, suaranya Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar, jadi Nuh itu adalah laqab
gelar karena Nabi Nuh itu senantiasa menangis. Ya Nuhu, Nuh itu artinya menangis, merintih. Mereka mengatakan bahwa itu suaranya Nabi Nuh. Kayaknya Nuh ini sudah gila, menyerukan seruan seperti itu sudah gila. Akhirnya Raja Darmasil, karena Raja Darmasil minta kepada punggawa kerajaannya, bawa Nuh ke sini. Akhirnya Nabi Nuh dibawa menghadap Raja Darmasil. Kemudian Raja Darmasil berkata, wahai Nuh, kenapa engkau berkata demikian? Kenapa engkau berseru demikian? Kalau engkau gila, katanya Raja Darmasil, kami akan sembuhkan engkau. Kalau engkau tidak punya uang, kita akan berikan uang kepadamu. Kalau engkau banyak hutangnya, kita akan bayar hutangmu. Ya, Nabi Nuh menjawab, ma bi jununun, aku tidak gila dan aku tidak fakir, aku juga tidak punya utang. Ya, aku menyeru seperti ini karena aku diperintahkan oleh Allah. Umatku, kaummu sekarang sudah banyak yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Aku diperintahkan oleh malaikat Jibril, aku ini utusannya Allah, menyerukan kepadamu untuk kembali menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala itu. Jadi seruan pertama, Nabi Nuh mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Jadi kalau sekarang kita wa anna Muhammadar Rasulullah, kalau zamannya Nabi Nuh, Nabi Muhammad belum diutus, sehingga kalimat syahadatnya la ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Ketika Raja Darmasil mendengar ini, falamma sami'al maliku kalamihi kalamu ghadab, Raja Darmasil itu marah, ghadab alaihi faqala, Raja Darmasil berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, laula annahu yaumun id laqataltuhu sarra qatlih. Seandainya hari ini bukan hari raya, katanya Raja Darmasil, niscaya kamu akan saya bunuh dengan sekejam-kejamnya, seburuk-buruknya pembunuhan. Ya, mungkin saya akan bantai, gitu. Kemudian Nabi Nuh ternyata orang yang sabar. Nabi Nuh itu punya gelar ulul azmi, yang punya kesabaran besar, kesabaran tinggi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa itu punya kesabaran tinggi. Nabi Nuh karena mengingatkan Raja Darmasil ini tidak berhasil, Nabi Nuh punya keyakinan, saya akan mengingatkan sampai anak cucunya. Ternyata sampai ketiga turunan Raja Darmasil ini masih belum bisa mengikuti seruannya Nabi Nuh. Raja Darmasil gagal mengikuti seruannya Nabi Nuh, ditunggu sampai anaknya Raja Darmasil. Begitu anaknya Raja Darmasil berkuasa, Raja Darmasil meninggal, ternyata anaknya lebih parah lagi. Ya, Nabi Nuh tidak putus asa, masih berharap seruannya Nabi Nuh tetap dilakukan. Dan Nabi Nuh ini mulai diberi wahyu oleh Allah, malaikat Jibril menyuruh Nabi Nuh untuk menyerukan tauhid itu pada usia 480 sampai 300 tahun. Nabi Nuh itu menyerukan ini sampai 3 generasi, anaknya Raja Darmasil dan sampai cucunya Raja Darmasil, itu tidak berhasil.
Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian diriwayatkan dalam usia yang ratusan tahun ini Nabi Nuh itu menikah dengan seorang perempuan. Ya, Nabi Nuh menikah dengan seorang perempuan dan mempunyai beberapa anak. Dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh itu punya 5 anak laki-laki. Ya, 1 anak laki-laki ini meninggal sebelum dewasa. Kemudian tinggal 4 anaknya Nabi Nuh yang dewasa yang sampai menikah. Ya, ternyata salah satu anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an atau nama lainnya itu Yam, tertarik dengan keturunannya Raja Darmasil. Karena ketertarikan ini, maka Yam itu kemudian tidak menurut pada ayahnya. Ternyata Yam yang tertarik kepada keturunan Raja Darmasil yang notabene mereka itu penyembah berhala, orang-orang musyrik, ini didukung oleh ibunya. Jadi Nabi Nuh ini punya istri, yang satu melahirkan 3 anak, yang satu melahirkan 2 anak. Ya, yang satu yang melahirkan 2 anak ini ternyata tidak nurut sama Nabi Nuh istrinya, dan anaknya Kan'an atau Yam ini menyukai anaknya Raja Darmasil sehingga tidak nurut juga kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh sudah putus asa terhadap mereka semua. Akhirnya Nabi Nuh meminta kepada Allah supaya tidak disisakan lagi manusia di muka bumi ini yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka yang syirik kepada Allah diminta oleh Nabi Nuh untuk dimusnahkan saja, karena kesabaran Nabi Nuh sudah habis. Ya. Di dalam riwayat putranya Nabi Nuh itu yang nurut kepada Nabi Nuh ada 3. Ya, Kan'an itu jelas karena belum punya keturunan, akhirnya mati dalam banjir besar karena tidak mau naik ke perahunya Nabi Nuh. Sedangkan putranya Nabi Nuh yang 3 orang ini berhasil hidup bersama Nabi Nuh. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua warga yang ikut bersama Nabi Nuh, 40 orang yang naik bersama perahunya Nabi Nuh ini, semuanya tidak punya keturunan kecuali anak cucunya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh punya anak 3. Yang pertama namanya Ham. Ham ini memiliki keturunan suku Kipti, orang-orang Mesir. Ya, keturunannya Nabi Nuh termasuk Fir'aun, keturunannya Nabi Nuh. Kemudian Barbar, suku Barbar. Kemudian suku Sudan, mereka yang hidup di Sudan, negara Sudan, Afrika, itu juga keturunan Nabi Nuh. Kita semua ini adalah keturunan Nabi Nuh. Jadi ada 2 nabi yang menjadi nenek moyang kita. Pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Karena zamannya Nabi Nuh semua dimusnahkan. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu dengan petunjuk dari kami. Akhirnya Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung. Itu malah membuat Nabi Nuh dicemooh oleh masyarakat, dianggap bahwa Nabi Nuh sudah gila, membuat perahu kok di atas gunung. Ini kan sebuah tindakan yang bodoh, ya. Tapi karena cintanya Nabi Nuh kepada Allah, maka semua bentuk logika itu tidak boleh dipakai. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, perintah dari Allah untuk menyembelih putranya itu tidak dijawab dengan logika, karena rasa cintanya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah, maka semua perintahnya itu pun dilakukan. Nabi Nuh demikian juga, walaupun di luar logika, tapi karena ini perintah Allah dilakukan juga. Ternyata benar, setelah perahunya itu dibuat, kemudian malaikat membuka pintu langit, langit seakan-akan terbuka dan menurunkan airnya begitu deras. Bumi seakan-akan menyemburkan airnya, sehingga ini membuat semuanya itu jadi banjir. Semua yang ada di dunia ini tenggelam.
hanya ada beberapa daratan yang tersisa, ya. Setelah menemukan daratan, Nabi Nuh dengan 40 orang dengan membawa binatang sepasang-sepasang. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa binatang itu sepasang-sepasang supaya ada kelestarian binatang tersebut. Setelah itu binatang yang tidak ada di dalam perahunya Nabi Nuh ini banyak yang musnah, punah, tidak ada kelanjutannya. Putranya Nabi Nuh yang pertama itu Ham, memiliki keturunan suku Kipti, suku Barbar, dan masyarakat Sudan, orang-orang Afrika. Kemudian anaknya Nabi Nuh yang kedua itu namanya Sam. Sam ini memiliki keturunan orang-orang Persia, orang-orang Arab, dan orang-orang Romawi. Romawi itu dulu sebuah kerajaan besar. Kalau mungkin sekarang bisa kita katakan Romawi itu bangsa Eropa, ya. Jadi Sam ini memiliki keturunan orang-orang Persia, orang-orang Irak, orang-orang Arab, orang-orang Romawi, ya. Termasuk Sam ini mempunyai keturunan Iram. Iram ini melahirkan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Juga kaum Tsamud, ini Sam, keturunan Sam. Kemudian anaknya Nabi Nuh yang ketiga itu namanya Yafid. Yafid ini menurunkan, punya keturunan orang-orang Turki, orang-orang Rusia, orang-orang Yajuj dan Majuj, dua kekuatan besar yang suka membunuh. Ada yang mengatakan itu kebengisan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Mongol, tapi Yajuj dan Majuj ini kayaknya akan terus ada sifat-sifat Yajuj dan Majuj ini. Dua kubu yang bertentangan, dua kubu yang berperang dan akan membantai semua saja yang menghalangi mereka. Kayaknya ini akan terus ada. Dulu waktu ada kekuatan liberal dan kekuatan komunis, ada yang menafsirkan ini sebagai Yajuj dan Majuj. Siapa saja yang menghalangi mereka akan dibantai. Yafid ini menurunkan orang-orang Turki, orang-orang Rusia. Turki, Rusia ini kan berada di Asia. Kemungkinan orang-orang Indonesia adalah keturunan dari Yafid. Ya, wajah-wajah orang Indonesia ini kan lebih mirip dengan orang-orang Asia yang lain, termasuk Yajuj dan Majuj yang disinyalir itu adalah bangsa Mongol. Indonesia masuk di dalamnya. Jadi kita semua ini adalah keturunan Nabi Nuh, karena warganya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang saat itu bersama Nabi Nuh di dalam kapalnya, semuanya meninggal dunia kecuali anak-anaknya Nabi Nuh yang punya keturunan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kesabaran Nabi Nuh yang luar biasa itu sampai beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya 40 orang yang mengikuti Nabi Nuh. Ini luar biasa. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu diserukan kepada semua kaumnya, tapi tidak semuanya mengikuti. Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris itu bukan Rasul menurut sebagian pendapat, karena mereka tidak disuruh untuk menyerukan, tidak disuruh untuk mengajak masyarakatnya. Nabi Adam dengan Nabi Idris. Tapi Nabi Nuh itu yang pertama kali disuruh untuk membawa risalah. Jadi Rasul itu utusan yang membawa risalah. Risalah itu surat pesan atau perintah, ya. Nabi Nuh ini orang yang pertama kali. Jadi setelah itu Nabi Nuh dan berikutnya baru itu ada Rasul-Rasul sampai Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Zamannya Nabi Nuh itu mulai ada lembaga maksiat yang pertama, rumah judi, rumah zina, rumah minum khamr. Jadi zamannya Raja Darmasil ini anggur itu diperas dan saripati anggur ini disimpan untuk jadi minuman keras. Jadi memang asalnya anggur ini halal, tapi kalau sudah mengalami fermentasi, mengalami perubahan fisik, maka akan memabukkan. Ya,
karena asalnya halal, maka ada yang berpendapat bahwa air anggur ini tidak najis. Termasuk juga alkohol. Alkohol itu kan asalnya cairan yang tidak najis. Makanya begitu jadi alkohol ini juga tidak najis. Hanya saja karena alkohol ini memabukkan, ada yang berpendapat bahwa alkohol ini najis. Kita mau mengikuti pendapat yang mana, monggo silahkan. Ada yang berpendapat bahwa alkohol itu najis, sehingga kalau ada minyak wangi yang dicampur alkohol, menurut sebagian pendapat itu adalah najis. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa asalnya alkohol itu dari cairan yang suci, sehingga alkohol itu tidak najis. Hanya saja karena alkohol memabukkan, maka alkohol ini tidak boleh diminum. Tapi kalau untuk minyak wangi ada yang memperbolehkan. Ya, masing-masing punya dasar, masing-masing juga punya prinsip, sehingga kita boleh mengikuti salah satu. Kalau kita berhati-hati, maka kita ikuti saja bahwa alkohol itu najis. Ini yang lebih berhati-hati daripada nanti kita membuatnya suci tapi ternyata memang itu najis. Kalau najis otomatis akan membuat amal ibadah kita kan batal. Jadi kalau misalkan itu dianggap najis, kemudian kita semprotkan kepada tubuh kita, baju kita sebagai parfum, ya kalau apa yang kita pakai itu najis, maka niscaya sholat kita ini batal. Tapi kalau kita berpendapat, ya rata-rata kita kan nggak tahu apakah minyak wangi yang kita pakai itu mengandung alkohol atau tidak, dan kita punya keyakinan bahwa alkohol itu tidak najis, ya karena berasal dari cairan yang tidak najis. Alkohol itu kan diambil dari getah tumbuhan, dan ini tidak najis. Makanya ada yang berpendapat alkohol itu suci, cuman tidak boleh dikonsumsi. Ya, kalau ini tidak najis berarti tidak masalah kita menggunakan itu, karena sampai saat ini belum ada fatwa pasti tentang alkohol ini, maka kita masih boleh memilih salah satu, apakah itu kategori najis atau tidak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi Nuh itu adalah bapak kita yang kedua setelah Nabi Adam. Boleh dikata kita pernah naik perahunya Nabi Nuh, dan perahunya Nabi Nuh ini konon terdampar di negara Irak. Jadi asal mula manusia generasi kedua kita itu ada di Irak. Kalau Nabi Adam dulu pertama kali dilemparkan ke bumi oleh Allah, diletakkan di Afrika, kemudian Siti Hawa itu ada di Jazirah Arab, kemudian mereka berdua itu bertemu di Jabal Rahmah. Setelah itu zamannya Nabi Nuh naik perahu terombang-ambing, Nabi Nuh terdampar di Irak. Ya. Setelah itu manusia menyebar di dunia. Putranya Nabi Nuh ada yang mempunyai keturunan di Mesir, kemudian di benua Afrika, ada yang memiliki keturunan di Persia, di Arab, Romawi, Eropa, bahkan Amerika. Kemudian Yafid ini menurunkan orang-orang Turki, ya, orang-orang Rusia, juga mereka yang insya Allah ada di Asia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini adalah keturunan Nabi, tapi walaupun keturunan Nabi tidak semua itu nurut. Buktinya putranya Nabi Nuh saja ada yang tidak nurut. Kan'an itu sebelum punya keturunan, Allah sudah menenggelamkannya karena diajak naik perahunya Nabi Nuh, tidak mau Kan'an ini. Tidak mau, karena tidak mau akhirnya Kan'an ini tenggelam juga. Ibunya Kan'an juga begitu, binasa. Jadi saat itu banjirnya Nabi Nuh itu sudah membinasakan semuanya, termasuk keturunan Raja Darmasil ini mati semua. Ya, Kan'an tertarik kepada anaknya, cucunya Raja Darmasil. Kan'an pun tewas dalam banjir besar tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita saat ini hanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Nabi Nuh. Semoga apa yang terjadi pada Nabi Nuh
Jadi kalau sudah lebih dari 50% masyarakat ini ingkar kepada Allah, hanya segelintir saja yang masih ingat kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan azab. Sebaiknya kita yang berada di tengah-tengah masyarakat yang banyak berbuat dosa, segera kita keluar dari masyarakat tersebut, khawatir pada saat Allah menurunkan azab kepada mereka, kita ada di dalamnya. Seperti yang pernah terjadi di Aceh, adanya tsunami. Kalau sudah kemungkaran merajalela, Allah akan menurunkan azab di dalamnya. Supaya kita tidak terkena azab, kita sebaiknya segera menyingkir. Jadi kalau ada kampung kita, misalkan di situ maksiat sudah merajalela, kita tidak mampu lagi untuk mengingatkan mereka, sebaiknya kita hijrah. Karena khawatir pada saat Allah menurunkan azab kepada mereka, kita akan terkena karena kita ada di dalamnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat ini kita hanya bisa berharap semoga Allah bisa menjaga umat Islam di Indonesia, menjauhkan kita dari musibah, bencana, atau bahkan azab dari Allah. Semoga kita senantiasa, keluarga kita juga dijaga untuk tetap mempunyai ketetapan hati, menanamkan tauhid di hati kita. Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk penyakit, menjaga tali silaturahim kita, memanjangkan usia kita, kemudian melapangkan rezeki kita. Semoga Allah memberikan solusi terbaik bagi permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah memudahkan apa yang menjadi keinginan kita. Yang terpenting semoga Allah menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.